Oh ya, Pak Eri, kalau misalkan ini kita jadi khawatir ini Pak. Masa nanti sampai awal Desember kita makan, habis itu nanti di pertengahan maupun akhir Desember nanti ini kita ini berpikir ini mau makan apa Nah, gitu ya, Pak. Kira-kira ada nggak untuk mensiasatinya ini peluang untuk membuka eh, ini Pak impor beras gitu Pak? baik. Justru yang saya harapkan adalah Provinsi Kepulauan Riau atau khususnya Batam ini adalah bukan dari sentra produksi. Kita tidak menanam padi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ada, jumlahnya tidak memadai, tidak untuk mencukupi. Hanya untuk daerah tersebut. Seperti itu di yang mungkin di Anambas, Lingga ya? seperti di Lingga. Itu kan hanya cukup untuk desanya atau Desanya aja kecamatannya gitu ya. saja. Tidak mungkin untuk mencukupi seluruh Kepri. Anggaplah kita ini bukan sentra produksinya padi. Tidak ada padi di Batam. Jadi tolong kepada pemerintah maupun Bappenas dalam hal ini Badan Pangan Nasional, berikanlah alokasi impor kepada para pelaku usaha yang ada di Batam. Jangan melalui BUMN, karena BUMN juga berat. Nanti merembes kemana-mana. Kalau Batam ini diberikan tersendiri, diizinkan tersendiri seperti tahun-tahun yang lalu, cukup BP Batam, pengawasan mungkin ada independent surveyor yang ngawasi juga supaya tidak bocor kemana-mana. Lebih baik seperti itu daripada sentralisasi. Semua impor hanya dapat dilakukan oleh BUMN. PPI dan Sarinah keberadaannya pun di Batam tidak ada. Walaupun mereka dapat izin impor, tetap masuknya adalah melalui Jakarta. Melalui Jakarta ya. Didatangkan lagi ke Batam, ongkos kirim lagi. Kan Padahal sudah jadi akhirnya masyarakat Batam tidak akan menikmati harga beras murah. Sebaiknya ya pelaku usaha Batam diizinkan, silakan Anda beli keluar. Supaya satu tidak mengganggu stok nasional juga. Artinya masyarakat Kepri diberikan izin, silakan dibatasi. itulah yang kita melihat dengan situasi saat ini Situasi ya, gitu ya. saat ini. Tetapi Pak, saat ini kan ada, saya dengar informasi dari pemerintah bahwa beberapa negara sudah menghentikan untuk mereka itu ekspor Betul. bahan ininya, sembakonya lah gitu ya, beras, terkhusus beras gitu. Nah, kira-kira kalaulah ini diizinkan, kira-kira apakah Pak Heri sendiri sudah melihat kemana kira-kira mengimpor beras kalau ini diizinkan pemerintah Pak? Sudah dapat gambaran gitu? Karena India kan sudah Tutup. Sudah close. Ya. Betul. Dalam hal ini mungkin untuk impor India memang sudah tutup. Tapi peluang-peluang ini kalau diberikan izin, memang diizinkan untuk impor, kita masih ada peluang dari Myanmar, dari Vietnam, dari Thailand. Kan jumlahnya tidak seperti nasional. Kalau nasional jutaan ton, kita cukup untuk hidup 2 bulan ke depan. Imporlah 20.000 ton, atau 200.000 ton, atau 300.000 ton, tidak sampai jutaan ton. Untuk buffer stok sekaligus untuk berjalan. Seperti itu mungkin. Karena Jadi, kalau kebutuhan di Batam ini tadi maupun Kepri per bulannya itu 15.000 ya untuk Kepri ya. betul. 15.000 ton gitu ya. Betul. Pak, kalaulah misalkan diizinkan, saat ini kan harga beras cukup tinggi. Kira-kira dulu kan pernah juga Batam melakukan itu ya, dan juga enak-enak dulu berasnya. Betul. Dan harganya murah. Apakah masih bisa seperti itu, Pak? Kalau harga murah itu relatif. Dalam arti begini, kemungkinan dengan headnya 14.400 yang saat ini naik ke mendekati ke 14.400, kalau diizinkan impor, saya bukan menjamin ya. Artinya bisa pelaku usaha dengan membeli berasnya kelas mutunya yang di bawahnya sedikit, tetapi rasa nasinya enak, tidak terlalu jelek seperti Taiho Mali atau mungkin beras pre-grain rice lah, atau yang kelasnya mereka walaupun brokennya 10%, tetapi harganya bisa terjangkau. Mungkin per kilo bisa 12.000, bahkan 12.500. Iya.